Tunggu, sejak kapan ada aura segila ini di dunia Jujutsu? Semua kutukan berhenti, bergerak. Para penyihir kelas 1 langsung merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan Gojo Satoru yang biasanya santai, kini memasang ekspresi serius. Aura ini bukan milik penyihir, bukan juga milik kutukan. Ini adalah kekuatan murni yang melampaui batas logika dunia Jujutsu. Di tengah kebingungan itu, sesosok pria dengan rambut aneh dan pakaian oranye muncul entah dari mana. Dia adalah Son Goku, dan kehadirannya akan mengubah segalanya. Halo Semiwania, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu skenario. What if yang paling gila dan paling banyak diminta? Apa jadinya jika Goku dari Dragon Ball tiba-tiba terdampar di dunia Jujutsu Kaisen? Apakah domain expansion masih bisa bekerja melawannya? Atau pertarungan akan selesai bahkan sebelum dimulai? Siapkan diri kalian, karena ini akan jadi pembahasan yang sangat seru. Kita mulai dari momen pertama Goku tiba. Bayangkan, dia baru saja selesai bertarung hebat. Lalu entah bagaimana, sebuah portal aneh menariknya dan melemparkannya ke tengah-tengah Shibuya. Saat itu, insiden Shibuya sedang berlangsung kacau. Para penyihir Jujutsu sedang bertarung mati-matian melawan kutukan tingkat spesial. Tiba-tiba, semua kutukan, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat seperti Jogo dan Mahito, langsung membeku. Mereka merasakan sebuah tekanan energi yang begitu besar, begitu murni, sampai membuat insting mereka berteriak untuk lari. Para penyihir seperti Nanami, Megumi, dan Nobara yang sedang terdesak pun merasakan hal yang sama. Mereka bingung. Apa yang terjadi? Gojo Satoru, yang saat itu mungkin masih berada di dalam Prison Realm atau sedang berhadapan dengan Kenjaku, langsung merasakan getaran kekuatan yang luar biasa ini. Energi apa ini? Ini bukan energi kutukan, tapi kepadatannya ini di luar nalar, pikir Gojo. Dia tahu, siapapun pemilik kekuatan ini, dia adalah ancaman. Atau mungkin sekutu yang levelnya jauh di atas siapapun yang pernah ada. Goku sendiri, dengan sifat polosnya, hanya melihat sekeliling dengan bingung. Wah, tempat apa ini? Kenapa banyak sekali monster aneh? Katanya sambil menunjuk ke arah kutukan. Dia tidak melihat mereka sebagai ancaman. Lebih seperti makhluk-makhluk aneh yang belum pernah ia lihat. Mahito, dengan arogansinya, mencoba menyentuh Goku untuk mengubah bentuk jiwanya. Tapi saat tangannya mendekat, dia merasakan aura Ki Goku yang begitu padat, membentuk perisai tak terlihat. Tangan Mahito bahkan tidak bisa menyentuh kulit Goku. Dia terkejut. Idol Transfiguration miliknya sama sekali tidak berefek. Jogo, yang lebih mengandalkan serangan energi mentah, mencoba menembakkan lava ke arah Goku. Tapi, Goku hanya menepisnya dengan santai, seolah menepis debu. Hei! Itu berbahaya loh, kata Goku dengan nada ringan. Para penyihir yang melihat kejadian itu dari jauh hanya bisa terdiam. Serangan yang bisa melenyapkan penyihir kelas 1 dengan mudah ditangkis begitu saja tanpa usaha. Di sisi lain, Sukuna yang berada di dalam tubuh Yuji Itadori langsung terbangun. Dia menyeringai, menarik kekuatan macam apa ini? Dia bahkan bukan penyihir, tapi energi kehidupannya sungguh luar biasa. Sukuna merasakan tantangan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, dia tidak merasakan takut, melainkan antusiasme yang membara. Dia ingin bertarung melawan pemilik kekuatan ini. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan utamanya. Bagaimana teknik-teknik Jujutsu akan bekerja melawan Goku? Pertama, domain expansion. Teknik ini menciptakan sebuah wilayah di mana serangan penggunanya dijamin kena. Bayangkan Jogo membuka domain expansionnya, Coffin of the Iron Mountain. Suhu di dalamnya mencapai 2000 derajat Celcius. Bagi penyihir biasa, ini adalah kematian instan, tapi bagi Goku, dia pernah bertarung di inti planet yang meledak dan bahkan selamat dari serangan yang bisa menghancurkan galaksi. Suhu sepanas itu mungkin hanya akan membuatnya sedikit berkeringat. Lalu bagaimana dengan efek serangan pasti kena? Nah, disinilah konsep kekuatan di Dragon Ball dan Jujutsu Kaisen berbenturan. Kecepatan Goku, bahkan dalam bentuk dasarnya, sudah jauh melampaui kecepatan cahaya. Apakah domain expansion bisa mengunci target yang bisa bergerak lebih cepat dari konsep serangan itu sendiri? Kemungkinan besar tidak.
Goku bisa saja keluar dari domain itu sebelum efeknya benar-benar aktif. Atau simplemen menghancurkan domain itu dari dalam dengan ledakan ki yang masif. Ingat, domain bisa dihancurkan dengan serangan kuat dari luar. Jadi serangan yang jauh lebih kuat dari dalam pasti bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan domain yang lebih konseptual seperti Unlimited Void milik Gojo? Ini adalah salah satu yang paling menarik. Unlimited Void membanjiri target dengan informasi tak terbatas, melumpuhkan pikiran mereka. Apakah ini akan bekerja pada Goku? Mungkin pikiran Goku itu sederhana, tapi bukan berarti lemah. Namun, ada kemungkinan lain. Semakin kuat seorang petarung di Dragon Ball, semakin kuat pula kontrol mereka terhadap pikiran dan tubuh. Ultra Instinct, misalnya, adalah keadaan di mana tubuh bergerak tanpa perlu berpikir. Mungkinkah dalam keadaan Ultra Instinct, pikiran Goku menjadi kosong dan kebal terhadap banjir informasi dari Unlimited Void? Ini adalah teori yang sangat menarik. Gojo mungkin akan terkejut melihat seseorang bisa bergerak bebas di dalam domainnya. Sekarang, mari kita bayangkan pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Goku melawan Sukuna dalam kekuatan penuhnya. Asumsikan Sukuna berhasil mendapatkan semua 20 jarinya dan kembali ke wujud aslinya. Pertarungan ini akan mengguncang dunia Jujutsu sampai ke pondasinya. Sukuna akan menggunakan Dismantle dan Cleave, tebasan tak terlihat yang memotong apa saja. Tapi apakah itu bisa memotong Goku? Kita tahu pertahanan Goku sangat luar biasa. Serangan yang bisa membelah gedung mungkin hanya akan meninggalkan goresan kecil di kulitnya saat dia dalam mode Super Saiyan. Sukuna mungkin akan membuka domain expansion miliknya, Malevolent Shrine. Berbeda dari domain lain, Malevolent Shrine tidak menciptakan penghalang, yang membuatnya menjadi sebuah teknik yang sangat agung. Serangan tebasannya akan terus-menerus menghujani area seluas 200 meter. Tapi lagi-lagi, kita berhadapan dengan masalah kecepatan dan kekuatan Goku. Goku bisa dengan mudah terbang, keluar dari jangkauan domain, atau menahan serangannya dengan perisai ki. Melihat serangannya tidak efektif, Sukuna mungkin akan menjadi sangat serius. Disinilah pertarungan fisik yang sesungguhnya dimulai. Sukuna adalah ahli pertarungan tangan kosong yang luar biasa. Tapi dia akan berhadapan dengan seniman bela diri terhebat di alam semesta. Setiap pukulan mereka akan menciptakan gelombang kejut yang bisa meratakan kota. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan level kekuatan akan semakin terlihat. Goku bahkan tidak perlu menggunakan Super Saiyan Blue atau Ultra Instinct. Mungkin cukup dengan Super Saiyan 3 saja, sudah lebih dari cukup untuk mendominasi Sukuna sepenuhnya. Puncak dari pertarungan ini, kemungkinan besar adalah saat Goku memutuskan untuk mengakhirinya. Dia tidak akan membunuh Sukuna, karena itu bukan sifatnya. Kecuali, jika benar-benar terpaksa, dia mungkin akan menggunakan Kamehameha dengan kekuatan yang terkontrol untuk melumpuhkan Sukuna. Atau mungkin hanya membuatnya pingsan dengan satu pukulan kuat di tengkuk, seperti yang sering ia lakukan. Para penyihir Jujutsu termasuk Gojo hanya akan menjadi penonton dari pertarungan antar dewa ini. Mereka akan menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka dibandingkan dengan apa yang ada di luar dunia mereka. Kehadiran Goku akan menjadi sebuah anomali yang mengubah perspektif semua orang. Para petinggi Jujutsu akan panik. Mereka tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengukurnya, dan tidak bisa melawannya. Kenjaku, dengan semua rencananya yang rumit, akan terlihat seperti anak kecil. Rencananya untuk mengoptimalkan energi kutukan menjadi tidak relevan. Ketika ada seseorang yang energinya saja bisa menghapus semua kutukan. Di Jepang, momen terakhir yang paling di luar nalar adalah ketika Goku, setelah menyelesaikan semua kekacauan, merasa lapar, dia akan menoleh ke Megumi dan bertanya, "Hei, apa ada tempat makan yang enak di sekitar sini? Aku lapar sekali." Dan semua ketegangan pun mencair begitu saja. Para penyihir yang tadinya melihatnya sebagai dewa penghancur, kini melihatnya sebagai sosok yang polos dan aneh. Mungkin Yuji akan langsung akrab dengannya, karena sama-sama suka makan. Jadi kesimpulannya, jika Goku masuk ke dunia Jujutsu Kaisen, ceritanya akan selesai dalam sekejap. Semua kutukan akan musnah, atau bersembunyi ketakutan. Semua antagonis utama
akan dikalahkan dengan mudah. Goku tidak memerlukan teknik kutukan atau domain. Auranya saja sudah cukup untuk menjadi domain expansion terkuat yang pernah ada. Dunia Jujutsu Kaisen terlalu kecil untuk kekuatan sekali berGoku. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teknik Jujutsu yang menurut kalian bisa merepotkan Goku? Atau kalian setuju kalau ini akan menjadi kemenangan mudah baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video What If keren lainnya dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.